Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah bahwa pada subuh hari ini atas rahmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, dan seterusnya kita masih dapat membuktikan iman kita dan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melangkahkan kaki kita ke tempat yang suci lagi mulia dan penuh berkah ini, rumah Allah yang bernama Darul Falah. Darul Falah berarti rumah keberuntungan atau rumah kemenangan. Ini suatu isyarat bahwa siapa saja yang selalu masuk ke rumah ini maka ia akan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan dalam hidupnya. Kata-kata Al-Falah ini merupakan seruan dalam azan sesudah hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah baru hayya 'alal falah. Mari melaksanakan salat, mari mendapatkan keberuntungan. Artinya apa? Keberuntungan dalam hidup itu sangat terkait dengan adanya kita melaksanakan salat. Tidak ada artinya apa yang kita dapatkan dalam hidup ini kalau saja kita mendapatkan harta dan sebagainya, itu semu. Kemenangan yang sebenarnya hanya kita bisa peroleh apabila kita melaksanakan salat. Dan seruan ini pada hakikatnya adalah panggilan dari Allah. Wahai hamba-hamba, kamu tentunya menginginkan keberuntungan di dalam hidupnya. Maka oleh karena itu marilah masuk rumah, melaksanakan salat, dan dengan itu kamu akan mendapatkan keberuntungan dalam hidupnya. Alhamdulillah. Saya katakan bahwa jemaah kita di sini adalah rata-rata ulama usia lanjut masih aktif. Itu artinya apa? Mereka ini adalah orang yang tahu diri. Berapa lama hidup kita ini di dunia? Dan sekarang kita sudah sampai berapa? Mana kira-kira lebih banyak yang kita sudah pakai dengan yang masih tersisa? Oleh karena itu, berbahagialah hamba-hamba Allah yang tahu diri dan mempersiapkan betul-betul bekal untuk menghadapi hari esok. Sebagaimana kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad.
tengoklah apa yang dia telah persiapkan untuk besok. Alangkah bahagianya bagi seorang apabila ia akan pergi ke suatu tempat, lalu ia menyiapkan bekal menuju tempat itu. Tapi alangkah ruginya dan menyesalnya seseorang apabila ia akan pergi ke suatu tempat lalu tidak menyiapkan apa-apa. Makanya di dalam ayat lain disebutkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut. Infakkanlah sebagian daripada, wa anfiqu, infakkan mimma razaqnakum, sebagian daripada apa yang kami telah rezekikan kepadamu. Jangan hanya kamu sendiri yang mau memanfaatkan, tapi ingat, infakkan sebagian daripada apa yang kami telah rezekikan kepadamu. Min qabli ya'tiyakum, sebelum kalian didatangi kematian. Kalau kamu tidak lakukan ini, maka fayaqulu rabbi law ahtani ila ajalin qarib. Kalau kamu tidak laksanakan itu, maka kamu akan berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, waktu laula ahtani ila ajalin qarib, menengok di kasih tahu itu kita hukum. Ya Allah, Tuhan, Rabbi, wahai Tuhan, andai kata bisa kamu menunda sedikit ajalku ini, fa'asab, maka saya akan bersedekah, saya akan berinfak, wa aku minas salihin, dan saya akan termasuk hamba-hamba yang saleh yang selalu berpikir kebaikan untuk melakukan kebaikan dalam dunia. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza ja'alaha. Tapi ingat, tidak akan mungkin lagi tertunda ajal seseorang apabila telah tiba. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Di nagaga gunana sesekali nareko narahi di waktu nanapan masa sekali. Berbahagialah jamaah yang menyadari hal ini, sehingga masih berupaya untuk menggunakan sisa-sisa usia kita yang masih ada untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Yang Maha Kuasa. Allah tak mulai ini engkau kalinya kia dan karena si mata kaki makhluk leleh pak depai ada yang berbuat nasabah makalai buahnya de nangulel pak depai ada yang anak pulau dia sikir si jaga sagadina engkau kaya pak depai ada yang pulau kakalena sikir kira sisiku. Tiadalah hambaku berupaya mendekatkan dirinya kepada aku sekedar sejengkal, kecuali saya sendiri mendekat kepadanya sekira sehasta.
tiadalah hambaku berupaya mendekat kepada diriku sekedar sehasta, kecuali saya mendekat kepadanya sekedar sedepan. Tiadalah hambaku berupaya mendatangiku dengan jalan kaki, kecuali saya mendekatinya dengan berlari. Jadi tak boleh cing dari darah, tak boleh cing dari darah tak kuat. Ngareko kaki berupaya pada kereta dengan lebih batu wangi kerana pada kereta itu. Kalau ini jalan terus nanti sampai pada suatu titik kulminasi di mana Tuhan mengatakan kamu tidaklah berdoa kecuali saya terima doa. Hadirin hadirat, sekarang ini kita menyaksikan pemberangkatan calon-calon jemaah haji kita ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji rukun Islam yang terakhir. Sehingga setiap hamba yang melaksanakan ibadah ini dikatakan ia telah menyempurnakan rukun agamanya. Ia telah menyempurnakan rukun agamanya. Tentunya sesudah itu yang perlu dipikirkan adalah pelengkapnya. Kita semua menambahkan, jangankan yang memang belum pernah, yang sudah pun manakala masih bisa mendapatkan kesempatan, dia akan tidak tinggal. Padahal ibadah di sana cukup rumit dan memerlukan tenaga. Ibadah yang lengkap, baik ibadah badaniah, ibadah fisikal, ibadah tubuh, ibadah hati, ibadah harta. Ternyata yang telah memenuhi persyaratan untuk berangkat tidak semuanya mendapatkan kesempatan, karena menurut aturan dari pemerintah Saudi Arabia, yang dapat jatah atau kuota untuk berangkat dari setiap bilangan 1.000 orang hanya satu. Dari setiap 1.000 hanya satu setiap tahun. Sementara mendaftar lebih banyak daripada ini. Dia sudah siap. Ini mengakibatkan antrian begitu panjang. Ada yang bisa berangkat, mendaftar tahun itu dan tahun itu bisa berangkat, tetapi biayanya cukup mahal. Biayanya cukup mahal. Namun haji ini dambaan kita semua. Lalu bagaimana dengan kita yang tidak punya kesempatan? Ternyata Allah Maha Pemurah terhadap hamba-Nya. Allah Maha Pemurah terhadap hamba-Nya. Bagi kita yang tidak punya kesempatan untuk berangkat, ternyata begitu banyak
keutamaan-keutamaan Allah yang disiapkan buat kita. Yang penting apakah kita betul-betul hamba yang pencinta kebaikan atau tidak. Kapan kita memang termasuk hamba-hamba yang pencinta kebaikan, begitu banyak kebaikan yang dapat kita lakukan bagi kita yang tidak susah untuk berangkat. Pertama, berdasarkan hadis Rasulullah SAW bahwa 10 hari pertama Zulhijjah sekarang ini sudah tanggal berapa? Sudah 20 Zulqa'dah. Berarti sisa 10 hari kan masuk. 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari-hari yang paling afdal, yang paling mulia untuk kita melakukan amal-amal soleh. Perbuatan-perbuatan positif menurut ukuran agama itu disebut dengan amal soleh. 10 hari pertama, mana menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud dan selainnya, ada menyebutkan bahwa tiada beberapa hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Dan ketika itu sahabat bertanya, apakah amal-amal saleh yang kita lakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah itu melebihi jihad fisabilillah? Mengapa sahabat menanyakan ini? Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwa jihad fisabilillah itulah amal yang paling baik sesudah kita melaksanakan salat pada waktunya. Lalu mengatakan iya, melebihi jihad fisabilillah. Kalau melebihi jihad fisabilillah berarti amal-amal saleh pada waktu itu melebihi haji. Karena jihad fisabilillah itu lebih afdal daripada haji. Sedangkan ini lebih afdal daripada jihad. Terkecuali kata Nabi, apabila seseorang berjihad dengan dirinya sendiri, dengan persenjataannya sendiri, dengan bekalnya sendiri, lalu tidak ada sama sekali yang kembali, syahid fisabilillah, tidak ada kembali. Tapi kalau selain daripada itu, masih lebih afdal amalan-amalan saleh pada 10 hari pertama. Lalu di antara amal-amal saleh itu, apa yang bisa kita lakukan? Adakah contoh yang disampaikan oleh baginda Rasulullah? Beliau dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani mengatakan apa? Tidak ada beberapa hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah kita melakukan amal yang melebihi daripada 10 hari pertama Zulhijjah. Lalu perbanyaklah pada hari-hari itu, perbanyaklah
membaca tasbih, perbanyaklah membaca tahmid, perbanyaklah membaca tahlil, perbanyaklah membaca takbir. Oleh karena itu, maka saya katakan kemungkinan besar setiap masjid itu mempunyai majelis taklim dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu. Kalau memang Rasulullah menyatakan seperti ini, maka mari kita rembuk. Mari kita rembuk, jangan sia-siakan 10 hari pertama ini untuk melakukan amal-amal saleh sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Di antaranya umpamanya dengan melakukan zikir bersama. Terutama ibu-ibu ini biasanya ada melakukan zikir bersama, kerjanya yang nanti bergerak kalau ada pilkada. Zikir politik ya roh. Ya aku pilkada para masih zikir. Nanti ada yang gerakkan. Bagi masjid yang memang punya majelis yang bagus, tentu ada perencanaan zikir tahunan, umpamanya zikir bulanan, zikir mingguan atau zikir harian. Dan ini perlu dimasukkan dalam daftar perencanaan zikir tahunan. Zikir tahunan. Ya, yang paling baik waktu itu sesuai dengan Al-Quran, di mana uzkurullaha katsiran wasabbihuhu katawa asila. Itu kata Al-Quran. Berzikirlah banyak-banyak dan bertasbihlah baik pada waktu pagi maupun pada waktu petang. Jadi boleh memilih waktu di antara pagi atau petang. Umpamanya sesudah salat asar datang ramai-ramai berjamaah salat asar, sesudah itu melakukan zikir bersama, kira-kira barang setengah jam atau berapa. Jadilah engkau tu nak dapat topok maksudnya tolong daripada nanti pilkada baru sih. Saya ragu apakah diterima oleh Tuhan zikir yang macam itu, karena kita sudah tahu ini tendensinya politik. Yang melaksanakan itu bukanlah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, tetapi ada untuk dipilih nanti kalau pilkada. Buktinya setelah selesai pilkada sudah sepi. Kalau zikir yang jelas itu adalah istiqamah sesuai dengan program. Istiqamah, konsisten. Ini pula dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena Tuhan berkata dalam salah satu diskusi bahwa tidak ada cara pendekatan hamba kepada Aku yang paling saya cintai, yang melebihi daripada apa-apa yang saya wajibkan kepada mereka. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang pertama langkah kita ialah apa-apa yang wajib. Perhatikan itu, kita laksanakan. Lalu sesudah itu baru ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Jangan ada sunnahnya jadi, yang wajibnya tidak jadi. Dan kata Allah, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasalah hambaku itu mendekatkan diri takarrub, namanya takarrub kepada Aku dengan amalan-amalan sunnah sampai saya mencintainya. Dia telah menjadi kekasih Allah.
setelah ini tadi berzikir-zikir, memperbanyak zikir pada hari-hari 10 pertama Zulhijjah. Yang lainnya itu jangan lupa antara kita ialah puasa pada hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ke-9 Zulhijjah. Disebut hari Arafah karena hari itu semua jamaah haji berada di padang Arafah melakukan suatu ibadah yang namanya wukuf. Wukuf itu pergantian di suatu tempat yang disebut dengan Arafah. Mengapa Arafah? Pertama, disitulah bertemunya nenek kita dengan kakek kita setelah dijatuhkan di bumi dari surga. Di situ bertemu dan saling memahami, saling mengenal Adam Hawa. Di situ pula lah Nabi Ibrahim diajarkan mengenai manasik haji. Dan ditanya, hal Arab, apakah kamu sudah mengerti? Ibrahim menjawab, Arab. Betul, saya sudah mengerti. Disitulah kita melakukan iktiraf, pengakuan atas dosa-dosa kita yang kita lakukan selama ini dalam hidup kita. Sudah sekian umur kita, begitu banyak dosa yang kita lakukan. Kenapa di situ perlu pengakuan? Karena di sini Allah betul-betul memberikan kemurahan untuk memberikan ampunan atas dosa-dosa hambanya yang dalam tempat ini. Nah, bagi kita yang tidak berangkat ke sana, yang saya katakan tadi, Allah tidak tidak membiarkan kita tidak mendapatkan keutamaan, maka disunahkanlah, dianjurkan untuk kita puasa. Kenapa? Karena puasa itu kata Rasulullah, man sama yauma arafah lahu zambu sanataini mutatabi'atain. Siapa yang puasa pada hari Arafah, maka ia mendapatkan ampunan atas dosa-dosanya 2 tahun berturut-turut. Nigi mempuasai sona Arafah, ya dampeni dosa-dosa kaum si orang-orang untuk tahun ini dan tahun depan. Masya Allah. Kalau ada bertanya, untuk tahun ini saja sudah cukup, nanti tahun depan kita puasa lagi. Jawabannya, apakah kamu yakin kamu masih bisa dapat tahun depan? Jangan sampai tahun depan sebelum Zulhijjah kamu sudah meninggal. Maka ini sudah ada cadangannya, penghapusan dosanya. Masya Allah. Lalu ada hal yang penting untuk kita ketahui, baik jamaah dan imam, yaitu takbir untuk Id, untuk hari raya berbeda waktunya antara hari raya Idul Fitri dengan Idul Adha yang kita hadapi ini. Untuk Idul Fitri itu takbirnya hanya dimulai pada malam Lebaran sampai kita salat Id dan selesai, sudah selesai, tidak ada lagi. Dan tempatnya di antara salat, tidak dilakukan sebagai zikir salat. Ini untuk Idul Fitri. Jadi zikir salat tetap seperti biasa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, seterusnya. Ini untuk Idul Fitri. Jadi berarti nanti sesudah salat sunnah kita takbir pada malam Lebaran. Tapi kita karena selalu menunggu pengumuman dari Menteri Agama, terpaksa takbirnya itu nanti setelah ada pengumuman. Beda andai kata puasa cukup 30 hari, maka otomatis sesudah salat maghrib kita lakukan. Karena puasa tidak boleh lebih daripada 30 hari. Berarti kapan malamnya sudah malam Lebaran. Tapi ingat, tidak dijadikan zikir sesudah salat. Jadi berarti nanti sesudah salat sunnah.
Tetapi takbir untuk Idul Adha, dan ini yang kita akan alami, dimulai sesudah salat subuh hari Arafah, dan itu menjadi zikir. Jadi berarti pada waktu kita puasa tadi itu, karena kita puasa, pergi salat subuh, selesai salat subuh, begitu imam mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah setiap selesai salat sampai hari keempat hari raya. Hari keempat hari raya, hari-hari penyembelihan kurban. Sebelum salat, sesudah salat Id, berlaku terus sampai hari keempat. Ini untuk Idul Adha. Oleh karena itu, di negeri Arab, lebaran Idul Fitri dianggap lebaran kecil. Idul Sagir, bahasa Arabnya Idul Sagir, lebaran kecil. Karena itu takdirnya nanti malamnya. Dan begitu kita salat, begitu selesai. Sehingga karena dianggapnya ya, sebagai lebaran kecil, maka di sana itu yang dimakan hanya bangkai-bangkai, kue-kue kering. Kalau Idul Fitri, beda kita di sini. Beda bagi bangsa Asia, bagi bangsa Indonesia khususnya ini. Pokoknya kapan Idul Fitri, kayak balas dendam. Kenapa? Karena habis puasa 30 hari, jadi kita ini harus makan betul-betul. Sehingga berpestalah kolesterol. Di sana itu hanya kue-kue kering. Nanti kalau Idul Adha baru makan besar. Itu di negeri Arab kita sama-sama saja, pokoknya Idul Fitri makan besar, Idul Adha makan besar. Ya, hanya bedanya kalau Idul Adha kita agak panjang waktunya makan besar, karena mungkin bukan hanya 1 hari kita potong sapi. Dan tentu terutama pada malamnya ini, malam Idnya itu kita sisihkan waktu untuk takbir bersama-sama, laki-laki perempuan jamaah. Sesudah salat Isya kita umpamanya puasa, tentunya sesudah salat maghrib kita makan, lalu pergi jamaah Isya, pergi jamaah salat Isya. Nanti sesudahnya itu kita tinggallah, berarti kita namanya takbir. Itu namanya kita menghidupkan malam lebaran. Dan ini sangat berkah buat kita. Berkahnya apa? Kata Nabi, man ahya lailatul fitri wa lailatul adha. Siapa yang menghidupkan malam Idul Fitri dan malam Idul Adha, lam yang qalbuhu yauma tamutul qulub, tidak akan mati hatinya pada waktu manusia ditimpa penyakit kematian hati. Nigi matui wenina Allah perfitarae nenia wenina Allah perkarwai de nana mati atinna bertuna mate atinna tawe. Nabi ada menyebut dalam hadis ini suatu penyakit yang menimpa manusia yang disebut kematian hati. Penyakit yang tidak ada dalam kamus kedokteran. Dekagero narampel toroe, tapi Nabi ada sebut. Apa itu? Perlu diketahui bahwa yang melihat itu bukan mata, yang mendengar itu bukan telinga, yang melihat itu adalah hati. Mata adalah alat penglihatan, yang mendengar itu bukan telinga, tapi hati. Telinga itu alat pendengaran. Kapan hati tidak berada di satu hal,
dia tidak melihat. Kapan hati tidak berada dalam satu hal, dia tidak mendengar. Contohnya, kalau ada ceramah, lalu kita ngobrol, ketika itu langsung kita tidak dengar ceramah itu. Sehingga umpamanya kalau membuat tertawa, orang tertawa, sementara kita tadi ngobrol, terus kita tanya deh, mari kita baca tahu. Adakah menutup telinga kita? Tidak ada. Tapi itu karena hati kita tidak ada ketika itu, maka telinga tidak mendengar ceramah itu. Demikian juga tidak cerita tapi umpamanya menghayal, hatinya tidak ada di situ, maka ketika itu dia tidak dengar apa yang disampaikan oleh penceramah. Begitu juga sama kepada dia nomor sedang kali ingat. Begitu juga mata itu bukan yang dia melihat, tapi hati. Makanya sopir-sopir itu dianjurkan istirahatlah kalau ngantuk, jangan paksa diri membawa mobil. Makanya sering kejadian kalau sopirnya ngantuk terjadi kecelakaan. Padahal ketika itu matanya membelalak, tapi hatinya sudah tidak ada. Hatinya sudah tidur, matanya membelalak. Jadi lain yang dia lihat, bukan jalanan yang dia lihat, dianggapnya jalanan, terjadi kecelakaan. Ini semua bukti-bukti bahwa sebenarnya hatilah yang melihat, hatilah yang mendengar. Nah, bagaimana kalau seseorang ditimpa penyakit kematian hati? Manakala hati seseorang tidak mampu lagi untuk menggunakan matanya melihat kebenaran, tidak mampu lagi menggunakan telinganya mendengar kebenaran. Apa para mana itu juga salahin apa kok mana? Makaran itu mampu tak tahu berlaku seperti orang buta dan seperti orang yang tuli. Itulah penyakit kematian hati. Dan untuk pencegahnya inilah resep dari baginda Rasulullah. Hidupkan malam lebaran. Kita datang takbir, ya. Kalau kita datang takbir sesudah salat isya, umpamanya kita lakukan barang 1 jam sudah lumayan itu. Dengan menggunakan pengeras suara, biar semuanya masjid mengaum-ngaum suaranya takbir, membesarkan nama Allah. Lalu besoknya upayakan tidak sarapan lalu pergi saat itu. Kebalikannya Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu adalah disunahkan sarapan lalu pergi. Ini sunnah Rasulullah. Dalam hadis dikatakan karena Rasulullah SAW yang layak tidak makan sebelum pergi ke salat Idul Adha sampai salat, dan makan dulu tidak salat kecuali makan dulu untuk salat Idul Fitri. Kenapa? Karena ini simbol bahwa hari ini tidak lagi puasa orang. Tapi kalau Idul Adha kita tidak sarapan, tidak dirungkul, tidak makan apa-apa seperti orang puasa. Nanti kembali baru makan, maka kita diberi pahala puasa. Kita diberi pahala puasa. Lalu sampailah kita kepada kurban. Alhamdulillah. Setelah sehingga lagi melihat dia orang tulis yang ada di luar itu sudah mengalami jamaah kita. Saya kira yang memang selalu berkurban tidak akan ketinggalan setiap tahun karena memang ada niat. Sudah itu masih poyangan apabila kita dari polisi kamar karo atau pemi naraga sudah catat sih.
Bayangkan, ini adalah satu pertama bukti keimanan, yang kedua sebagai bukti kesyukuran kepada Allah atas nikmat yang banyak yang kita dapatkan. Allah mengatakan, Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu itu kebaikan yang banyak. Kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak, nikmat yang tidak terhitungkan. Oleh karena itu, fasalli li rabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Ini ayat turun untuk berkurban. Nabi sampaikan kepada sahabat bertanya, apa yang kita dapatkan? Nabi menjawab, kamu akan mendapatkan pahala sebanyak jumlah bulu hewan kurbanmu. Mau tahu? Reken. Hitunglah kalau mau tahu berapa banyaknya. Oleh karena itu kita dapat mengatakan kita akan mendapatkan pahala yang tidak terhitungkan banyaknya. Di samping itu, ampunan atas dosa-dosa kita. Sebagaimana kata Nabi kepada putrinya, sejak tetesan pertama dari darah kurbanmu, kamu akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang terdahulu. Fatimah bertanya, apakah ini hanya berlaku buat kami, keluarga baginda Rasulullah? Nabi menjawab, tidak, ini berlaku untuk semua umat. Di samping itu juga menjadi hijab dari api neraka. Man dhaha taibatan nafsuhu li udhiyati kanat lahu hijaban minan nar. Siapa yang berkorban dengan segala keikhlasan hati, maka Allah menjadikan sebagai hijab daripada api neraka. Oleh karena itu, siapa yang belum mendaftar lagi, apabila memang memiliki kemampuan, jangan tinggalkan. Kita tidak tahu apakah kita masih hidup tahun depan atau tidak. Saya kira inilah pengajian kita subuh hari ini. Begitu banyak berkah yang dapat kita lakukan, walaupun kita tidak sempat untuk pergi untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan ada berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa tawfiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah subuh yang telah dilaksanakan oleh Al-Mukarram